Halo Sobat Wirid, Traveling with Jesus. Jumpa lagi dengan saya Lala dan C. Ivon. Hari ini, kami berdua akan membawakan bacaan harian liturgi Katolik. Kami berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Semoga bacaan yang kami bawakan hari ini dapat membawa berkat bagi kita semua. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Paus Leo ke-9. Santo Paus Leo ke-9 adalah paus kita yang ke-151. Ia lahir pada tanggal 21 Juni 1002 di Éguisses, sekarang merupakan wilayah Prancis, dan diberi nama Bruno Éguisses d'Augsbourg. Keluarganya adalah kaum bangsawan Éguisses d'Augsbourg dalam Kekaisaran Romawi Suci. Ayahnya, Count Hugh Éguisses, adalah seorang Kristen yang saleh, yang walaupun adalah saudara sepupu kaisar, namun tetap hidup sederhana dan bersahaja. Teladan ayahnya membuat Bruno kecil sudah punya cita-cita mulia untuk menjadi seorang imam yang bekerja untuk Tuhan. Ketika berumur 5 tahun, ia disekolahkan di sekolah yang didirikan oleh Uskup Berthold di Toul, Prancis. Ketika saudara sepupunya diangkat menjadi Kaisar Jerman dengan nama Konrad II, Bruno juga diangkat menjadi pembantu uskup Hariman di Toul. Selanjutnya, pada tahun 1027, ia diangkat menjadi uskup Toul menggantikan uskup Hariman. Selama 22 tahun, Uskup Bruno bekerja keras membina umatnya dan membaharui keuskupannya. Sepeninggal Paus Damasus II pada tahun 1084, Uskup Bruno secara mengejutkan diajukan sebagai paus oleh Kaisar Henry III, saudara sepupunya. Walaupun Bruno merasa berat hati menerima jabatan tersebut, namun ia bersedia juga berangkat ke Roma pada akhir bulan Desember 1048.
Perjalanan dari Jerman ke Roma bagaikan sebuah perjalanan ziarah bagi Bruno. Sepanjang perjalanan, ia selalu singgah dan berdoa di setiap gereja atau biara yang dilaluinya. Ketika tiba di Besançon, Bruno disambut oleh sahabatnya, Santo Hugo dari Cluny, yang saat itu menjadi kepala biara. Santo Hugo dan seorang biarawan muda bernama Hildebrand, Santo Paus Gregorius ke-7, bergabung dengan rombongan Bruno dan ikut serta dalam perjalanan ke Roma. Mereka memasuki kota Roma pada awal Februari tahun 1049 dengan pakaian peziarah yang lusuh dan tanpa mengenakan alas kaki. Para peziarah ini diterima dengan penuh keramahan oleh warga kota Roma. Sambutan ini membuat Bruno bersyukur karena sebelumnya ia sempat berpikir akan ditolak oleh warga Roma karena ia adalah seorang berkebangsaan Jerman. Tetapi warga Roma dengan antusias berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk menyambut pemimpin mereka yang baru. Para imam kota Roma dengan suara bulat menerima Bruno dan mentabiskannya sebagai Paus ke-151 dengan nama Leo ke-9. Semenjak awal kepemimpinannya, Paus Leo ke-9 melancarkan aksi pembaharuan di seluruh gereja. Terlebih dahulu, ia memperbaharui cara hidup para imam sambil berusaha keras menentang kembalinya Benediktus ke-9 ke atas tahta kepausan. Ia juga berusaha menyehatkan kembali keuangan tahta suci yang porak-poranda. Upaya pembaharuan Paus Leo ke-9 selanjutnya adalah memberantas praktek simoni atau membeli jabatan gerejani dengan uang dan membenahi kehidupan rohani para imam yang tidak lagi mengindahkan keluhuran hidup selibat. Paus membatalkan semua tabisan imam yang telah dibeli dengan uang, meskipun ia harus menghadapi perlawan keras dari para bangsawan Italia dan imam-imam yang dipecatnya. Ia kembali menegakkan aturan hidup selibat bagi para imam dan tidak memperkenankan campur tangan kaum awam dalam pencalonan dan pentabisan imam-imam baru. Paus selalu mengadakan perjalanan ke seluruh Eropa untuk menjelaskan keabsahan dan ketulusan rencana-rencananya. Ia mengadakan serangkaian konsili di Pavia, Italia, Reims, Prancis, dan Mainz, Jerman untuk membicarakan masalah kehidupan rohani para imam dan memecat imam-imam yang tidak hidup menurut cita-cita imamat. Dari tahun 1050 sampai 1053, Paus Leo ke-9 beberapa kali mengadakan perjalanan ke Italia Selatan, Jerman, dan Prancis, dan menggelar konferensi-konferensi di Langres, Treves, Pressburg, Ratisbon, Augsburg, dan Mantua. Pada tahun 1050, Paus Leo ke-9 menggelar sebuah konsili di Roma untuk membicarakan masalah Berengarius dari Tours dan pengikut-pengikutnya
yang tetap menyangkal kebenaran ajaran iman akan kehadiran Yesus Kristus dalam ekaristi dan transubstansi atau perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam konsili ini, Berengarius dijatuhi hukuman ekskomunikasi. Dalam masa kepemimpinannya, Paus Leo ke-9 berusaha membenahi hubungan gereja barat dan gereja timur dari ancaman perpecahan. Pada tahun 1054, ia mengirimkan surat kepada Patriark Michael Cerularius di Konstantinopel yang isinya berusaha meyakinkan Patriark Michael bahwa deklarasi Donation of Constantine adalah benar-benar asli dan bukan sebuah mitos, sehingga hanya penerus apostolik Petrus yang memiliki keutamaan dan adalah pemimpin yang sah dari semua gereja. Konstantinopel menolak klaim keutamaan penerus Petrus, sehingga terjadilah perpecahan yang menyedihkan. Satu gereja terbelah menjadi gereja timur dan gereja barat. Bapa Paus Leo ke-9 tutup usia pada tanggal 19 April 1054. Ia akan tetap dikenal sebagai seorang pembaharu gereja, seorang pemberangus praktek simonia dalam gereja, dan seorang yang berjasa dalam memperbaharui kehidupan rohani para imam. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab
kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang di muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren: berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi,
bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami menghendaki pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.